Pada konten kali ini kita akan membahas dan melanjutkan seri-series apa saja yang pernah muncul di Disney Plus setelah tahun 2021. Kemarin kita sudah membahas tentang WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, kemudian ada Loki, What If, dan terakhir kita membahas tentang Hawkeye, series penutup di tahun 2021. Kemudian lanjut di konten ini kita akan membahas series apa saja yang muncul di tahun 2022. Dan buat teman-teman yang ketinggalan video kemarin yang belum sempat nonton, bisa klik di link di pojok kanan atas ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke videonya. Pada awal tahun 2022 kita bisa melihat series terbaik mungkin ya, yaitu Moon Knight. Moon Knight merupakan series Marvel Cinematic Universe yang menjadi pembuka di tahun 2022. Series ini memiliki nuansa yang berbeda karena Marvel Studios pertama kali menghadirkan elemen Mesir di dalam karyanya. Series ini disutradarai dan digarap oleh Mohamed Diab yang berasal dari Mesir. Dan tidak lupa aktor utama dalam series ini adalah Oscar Isaac. Mungkin teman-teman pernah lihat Spider-Man Into Spider-Verse yang isi Spider-Man dari 2099, yaitu ini, Oscar Isaac. Lalu yang menjadi daya tarik paling kuat dalam series ini adalah kehadiran 3 karakter dalam satu tubuh. Dalam perannya, Oscar Isaac memiliki 3 kepribadian, yaitu Stephen Grant, seorang penjaga toko souvenir di London, kemudian ada Mark Spector, seorang pembunuh bayaran, dan yang terakhir adalah Jake Lockley, yang kehadirannya sangat-sangat singkat di dalam series ini. Dua sosok yang berbeda tampil begitu mempesona. Oscar Isaac dengan aksen British kental dalam sosok Stephen mendapatkan lebih banyak simpati di awal-awal episode. Sedangkan aksi dari Mark Spector yang garang menjadi pemain utama dalam film-film aksi selalu menaikkan adrenalin teman-teman semua. Pengambilan sudut cerita yang tidak biasa dalam gangguan mental ini disampaikan dengan latar belakang yang lebih logis. Dari awal yang hanya sebuah museum hingga para dewa-dewi Mesir yang muncul. Kemudian ada perseteruan Dewa Amit dan Dewa Khonshu menjadi daya jual utama kisah serial ini. Dan unsur mitologi Mesir dan totalitas semua unsurnya membuat para penonton dipaksa untuk belajar budaya Mesir kuno. Dan inilah series terbaik selama MCU memunculkan seri-seriesnya. Memang terbilang sangat epic ya, karena kita bisa melihat sisi lain dari Marvel Cinematic Studios yang memunculkan sebuah karakter yang tidak hanya dari serum, terus kemudian dari teknologi-teknologi canggih, tetapi dari dewa-dewi Mesir pun dimunculkan pada awal tahun 2022. Good job Marvel Cinematic Universe. Kemudian yang kedua ada Miss Marvel. Miss Marvel merupakan film serial terbaru dari Marvel yang menampilkan Kamala Khan sebagai superhero muslim pertama di Marvel Cinematic Universe. Dan series ini memiliki sebanyak 6 episode. Diceritakan Miss Marvel seorang seniman remaja penggemar berat Avengers, terutama Captain Marvel. Serial ini juga menjadi debut perdana Imam Vellani sebagai Kamala Khan alias Miss Marvel. Film serial Miss Marvel mengisahkan seorang remaja putri keturunan Pakistan Amerika yang tinggal di New Jersey. Dia adalah Kamala Khan yang juga penggemar berat karakter Captain Marvel. Kamala Khan sering berimajinasi bertarung melawan musuh-musuh bersama mereka. Semua imajinasinya itu dituangkan dalam berbagai coretan di bukunya, sampai-sampai dia bikin channel YouTube ya. Imajinasi yang berlebihan itu membuatnya menjalani kehidupan sosial yang kurang baik di rumah maupun di sekolah, sehingga tak sedikit orang-orang yang kurang menghormatinya. Dia berpikir mungkin lingkungannya akan menganggap keberadaannya jika memiliki kekuatan super. Tanpa diduga-duga, Kamala benar-benar mendapatkan kekuatan itu setelah mengenakan sebuah gelang yang ditemukannya. Gelang ini merupakan peninggalan dari neneknya atau kerabat dari Kamala Khan. Dia mendadak mampu bergerak cepat layaknya seorang superhero. Dari tangannya dapat keluar cahaya biru yang bisa digunakan menjadi berbagai senjata yang mematikan. Di samping itu, Kamala dapat berjalan di udara melalui kekuatan cahaya yang dimilikinya. Dan akhirnya dia cukup sadar diri untuk memanfaatkan kekuatannya secara bijak. Dia membantu menolong orang-orang yang mengeluarkan bantuannya, seperti mengeluarkan tameng dari cahaya untuk melindungi diri dan teman-temannya dari serangan musuh. Dan series ini langsung nyambung di film Miss Marvel yang akan tayang di tahun 2023 ini. Kemudian series ketiga yang muncul di Disney Plus pada tahun 2022 adalah She-Hulk Attorney at Law.
She-Hulk Attorney at Law merupakan serial terbaru dari Marvel Cinematic Universe yang tayang perdana di Disney Plus Hotstar pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 lalu. Aktris Tatiana Maslany dipercaya memerankan karakter She-Hulk dalam serial ini. Ada juga Mark Ruffalo berperan sebagai Bruce Banner atau Hulk, Ginger Gonzaga yang memerankan karakter Nikki Ramos, dan Jamila Jamil sebagai Titania. She-Hulk Attorney at Law mengisahkan sosok pengacara perempuan bernama Jennifer Walters yang merupakan sepupu dari Bruce Banner. Cerita dimulai ketika Jennifer dan Bruce sedang berkendara, lalu mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba dihadang oleh pesawat luar angkasa milik planet Sakaar. Mobil tersebut akhirnya jatuh ke jurang dan mengakibatkan keduanya terluka. Saat sedang mengeluarkan Bruce dari dalam isi mobil, tiba-tiba Jennifer ketetesan darah dari Bruce Banner yang menetes. Dan tiba-tiba Jennifer berubah begitu saja menjadi She-Hulk dan kabur. Perubahan menjadi She-Hulk ini membuat dirinya menjadi terkenal dan ia mendapat tawaran untuk bekerja sebagai pengacara pada divisi superhero. Jennifer tidak menyangka dirinya akan menjadi terkenal dan mempunyai banyak penggemar. Namun dengan demikian, banyak musuh yang muncul untuk mencoba memanfaatkan darah Jennifer untuk diteliti. Dan akhir episode ini cukup mind-blowing, di mana dia bisa memprotes kepada kreatornya sendiri, yaitu AI yang bernama Kevin. Kemudian yang menarik selanjutnya adalah kita bisa melihat kemunculan dari Daredevil yang diperankan oleh Charlie Cox dari series Daredevil Netflix. Dan masih banyak detail-detail menarik yang perlu ditonton berulang-ulang. Buat kalian yang penasaran dan ingin menonton dari episode pertama, kalian langsung saja berlangganan Disney Plus untuk menikmati experience yang tidak kalian duga sebelumnya. Kemudian untuk seri selanjutnya kita diperkenalkan yaitu Werewolf by Night. Werewolf by Night merupakan film terbaru Marvel Studios yang mengusung dunia monster ke semesta Marvel Cinematic Universe. Kisah bermula pada saat pemburu monster berkumpul di sebuah kuil yang tersembunyi dan misterius milik keluarga Bloodstone. Mereka mengikuti sebuah kompetisi rahasia yang memperebutkan sebuah batu artefak berkekuatan super. Dalam sejarahnya, artefak itu digunakan untuk mengalahkan monster-monster yang kerap menjadi momok manusia. Kekuatan dari batu tersebut berasal dari cahaya merah yang bakal memancar ke arah monster. Batu itu dikuasai sebelumnya oleh Useless Bloodstone, pemimpin pemburu monster legendaris yang disegani. Setelah Useless wafat, batu tersebut diperebutkan oleh para pemburu lewat kompetisi misterius. Aturannya, pemburu harus mencari batu yang ditempatkan di tempat rahasia. Mereka diperbolehkan membunuh satu sama lain hingga tersisa satu orang yang mendapatkan batu tersebut. Sejumlah pemburu yang bergabung dalam upacara itu akhirnya mengikuti kompetisi itu, termasuk Jack Russell, pemburu monster yang punya kutukan rahasia. Anak perempuan Useless, Elsa Bloodstone, juga mengikuti kompetisi tersebut. Namun, ia memutuskan bergabung karena ingin menghentikan tradisi memburu monster yang sudah mengakar kuat di keluarganya. Satu persatu pemburu mati karena saling bunuh saat pencarian batu berlangsung. Di lain sisi, mereka juga harus berhadapan dengan monster rawa yang memburu manusia. Tidak berhenti di situ, nyawa para pemburu semakin terancam ketika monster serigala muncul di tengah mereka. Ia tampak berambisi untuk menumpas para pemburu yang berkumpul di kuil Bloodstone. Dan series ini dirilis sebagai bagian dari Marvel Studio Special, seperti Guardians of the Galaxy Holiday Special, yang mengusung format TV film sehingga hanya berdurasi cukup singkat, yaitu 52 menit. Jadi menurut kalian seperti apa mini series dalam series ini? Silahkan kalian bisa menulis pendapat di kolom komentar ya. Kemudian series penutup di tahun 2022 adalah Guardians of the Galaxy Holiday Special. Pasca peperangan besar di Endgame, para penjaga galaksi membeli Knowhere dari The Collector. Mereka berusaha membangun peradaban baru di tempat itu. Mantis, Drax, Rocket Raccoon, Groot, dan Nebula tinggal bersama. Begitu juga dengan Peter Quill. Meskipun sebenarnya bukan sosok yang suka bersedih, Peter memang tampak sangat terpukul dengan kepergian kekasih hatinya, yaitu Gamora.
ia berusaha menyibukkan diri dengan membantu warga. Berbeda dengan film-film sebelumnya, Guardians of the Galaxy Holiday Special yang menjadi penutup MCU Phase 4 ini tersaji dalam 44 menit saja. Meskipun begitu, semua elemen yang kalian bisa temukan dalam film Marvel lainnya bisa kalian lihat di sini. Humor-humor khas dan bahkan adegan aksi pun masih ada walaupun dalam porsi yang sangat-sangat singkat. Meski hanya sebuah film spesial dengan durasi singkat, alur cerita film ini tidak bisa diremehkan sama sekali. Ide ceritanya terbilang sederhana, yaitu Mantis yang ingin memberikan kado Natal terindah untuk Peter Quill. Namun Kevin Feige mampu mengangkat ide cerita ini menjadi suguhan yang sangat-sangat menarik. Bukan Marvel Cinematic Universe namanya kalau tidak menghadirkan plot twist. Inilah yang menjadi ciri khas dalam film-film Marvel Cinematic Universe, termasuk Guardians of the Galaxy Holiday Special. Meskipun memiliki durasi yang sangat-sangat singkat, Kevin Feige berhasil menghadirkan kejutan menarik, di mana terungkap kalau Mantis adalah adik kandung dari Peter Quill. Dan itulah alasan kenapa Mantis bersikukuh untuk memberikan hadiah pada Peter Quill. Fakta ini seolah menjadi klimaks dalam film dan berhasil memunculkan perasaan hangat, terutama saat Peter berkata bahwa inilah kado Natal terbaik untuknya. Selain itu, Kevin Feige juga jago dalam meramu cerita yang menarik dan menyentuh. Dan dalam series ini kita bisa melihat kehangatan dari setiap member Guardians of the Galaxy sebelum mereka melakukan perpisahan yang mengharukan di film ketiganya yang sedang tayang di bioskop saat ini. Dan itu tadi keempat series yang muncul di tahun 2022 kemarin. Dan kita masih menunggu series-series yang bakal keluar seperti Loki season 2, kemudian ada Moon Knight mungkin yang season kedua. Karena kalau di series Moon Knight kita bisa melihat karakter Jake Lockley yang masih belum di-reveal secara banyak lah scene-scene-nya. Jadi kita menunggu sekali untuk melihat sosok Stephen Grant dan Mark Spector atau mungkin Jake Lockley yang muncul di film-film MCU atau series-series MCU selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki teori-teori liar yang bisa kalian tuangkan, silakan tuangkan di kolom komentar ya. Oke, see you on the next video. Thank you.